Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawwil Islam wal iman minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa yassirhu ala mu'anididdin wa khtim lana minka bil khair. Amin, amin, Wa amin. ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanahu bihamdihi bukratan wa asila. Nashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله على آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في كتابه الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kami memulai khutbah pada pagi hari ini dengan berwasiat kepada diri saya sendiri secara khusus dan kepada jenengan semua secara umum untuk senantiasa melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, berbicara seputar Idul Adha tidak lepas dari sosok Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di masa muda sejak dulu sudah diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dilempar ke api dan bergobar oleh Raja Namrud. Tapi setelah diketahui oleh malaikat, ditanya oleh malaikat, Nabi Ibrahim, apakah engkau ada yang dibutuhkan oleh Nabi Ibrahim? Dia menjawab, ketika butuh yang dimaksud kepadamu maka tidak. Nabi Ibrahim tahu kalau api itu membakar, tapi Nabi Ibrahim juga tahu kalau api itu memiliki sifat membakar karena ada yang menciptakan. Sehingga Nabi Ibrahim yakin kepada Allah bahwa ketika seorang dihimpit oleh ujian dan cobaan, maka hendaknya dipasrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selaku yang menciptakan jalan keluar. Maka muni ibadah wa salaman. Dan Allah ketika mengetahui sikap Nabi Ibrahim menghadapi ujian, ada dua pelajaran dari kisah ini. Yang pertama, bagaimana sikap hamba ketika menghadapi ujian, ketika dia merasa tidak menemukan jalan keluar. Yang kedua, bagaimana Allah membela terhadap orang yang berzalimi. Allah bukan hanya menjadi hakim kelak, tapi juga menjadi pengacara bagi kita. Itu adalah hal yang dapat meletakkan hati kita ketika diuji, ketika terzalimi. Maka dari itu dalam surah Al-Fatihah dijelaskan Maliki Yaumiddin, bahwa Allah itu memiliki hari pembalasan di hari kiamat, sehingga orang tidak bisa seenaknya memperlakukan orang lain. Itu merupakan ujian di masa muda, di awal hidupnya. Namun Nabi Ibrahim juga diuji ketika di masa tua, ketika sudah menjadi anak Nabi Ismail. Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih anaknya. Kemudian Nabi Ismail mengiyakan dan membenarkan terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim mengenai dirinya. Mengapa demikian? Karena beliau sangat tunduk kepada takdir Allah. Maka dari itu, ketika dikatakan kepada Nabi Ibrahim, "Ibah itu benar, bunuhlah dengan cara disembelih anakmu," Nabi Ismail tidak marah.
ketika melihat perlakuan ayahnya, menggiring dia, kemudian tangan satunya membawa pisau. Mengapa? Karena yang dipandang oleh Nabi Ismail adalah perintah Allah. Maka dari itu jawabannya Nabi Ismail, ya abah, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang kau perintah. Lakukanlah apa yang kau perintah. Bukan mengatakan lakukanlah menyembelih, tapi lakukanlah apa yang perintah. Mengapa? Karena menyembelih